dalam halaqah fikih yang mana alhamdulillah pada halaqah kita yang lalu telah kita bahas mengenai sholat qashar. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan banyak keringanan kepada hambanya ketika seorang hamba melakukan perjalanan. Karena memang seseorang jika melakukan perjalanan, maka dia akan merasakan capek, masyakat, lapar, apalagi perjalanan pada zaman dulu, yang mana kebanyakan alat transportasinya adalah unta, kuda, dan hewan-hewannya masih pakai hewan. Kalau pada zaman sekarang alhamdulillah sudah agak mendingan, apalagi sudah ada pesawat. Perjalanannya insya Allah tidak begitu melelahkan. Tapi meskipun demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keringanan kepada hambanya supaya hambanya bisa melakukan aktivitas ibadah dengan baik. Di antara keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah salat qashar. Melakukan salat 4 rakaat, yaitu salat zuhur, asar, dan isya, dilakukan dipotong menjadi 2 rakaat. Berikutnya, salah satu bentuk rahmat Allah dan kasih sayang Allah kepada hambanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memperbolehkan bagi umat Islam untuk melakukan jamak. Jamak ini adalah mengumpulkan 2 sholat. Sholat yang boleh dijamak adalah sholat zuhur dengan sholat asar dan sholat maghrib dengan sholat isya. Baik jamak takdim, yaitu dengan melakukan sholat asar di waktu zuhur, atau sholat isya di waktu maghrib, atau jamak takdim dengan melakukan sholat zuhur di waktu asar, atau sholat maghrib di waktu isya. Ini diperbolehkan dalam agama Islam, khususnya dalam mazhab Syafi'i. Dalil diperbolehkannya melakukan sholat jamak seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina salati dhuhri wal asri idza kana ala dhuhri sayrin wa yajma'u bainal maghribi wal isya'i, yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat jamak, yaitu jamak zuhur dan asar jika beliau dalam perjalanan, begitu juga menjamak salat maghrib dengan isya jika beliau dalam perjalanan. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu dari sahabat Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jama'a baina salati fi safratin safarnaha fi ghazwati Tabuk. Fajama'a baina adh-dhuhri wal asri wal maghribi wal isya. Qala Sa'id bin Jubair rahimallahu ta'ala, qultu li ibni Abbas ma hamalahu ala dzalik? Qala arada alla yukhrija ummatahu. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan dalam perang Tabuk, beliau mengumpulkan menjamak antara sholat zuhur dan asar. Kemudian beliau juga menjamak antara salat maghrib dan isya. Sa'id bin Jubair, salah seorang muridnya Ibnu Abbas, bertanya kepada Ibnu Abbas, perawi hadis, wahai Ibnu Abbas, kenapa? Apa yang mendorong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan hal itu? Ibnu Abbas menjawab, Nabi tidak ingin memberatkan umatnya. Ini adalah alasan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal tersebut, karena beliau tidak ingin memberatkan umatnya, sehingga dengan adanya sholat jamak ini perjalanan dilakukan lebih mudah dan seorang muslim tidak gampang meninggalkan kewajibannya. Jamak ini seperti yang kita ketahui ada 2, ada jamak takdim. Jamak takdim itu berarti melakukan sholat asar di waktu zuhur atau sholat maghrib di waktu isya.
maaf. Salat Isya di waktu maghrib, maaf ya, kebalik. Dan yang kedua adalah jamak takhir, yaitu melakukan salat zuhur di waktu asar atau melakukan salat maghrib di waktu Isya, jamak takhir. Dalilnya seperti dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Tirmidzi dan yang lainnya dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana fi ghazwati Tabuk idza irtahala qabla an tartafi asy-syamsu akhara adh-dhuhra hatta yajma'aha ila al-'asri yusallihima jami'an wa idza irtahala ba'da zayghi asy-syamsi shallal dhuhra wal 'asra jami'an summa sara wa kana idza irtahala qabla al-maghrib akhara al-maghriba hatta yusalliha ma'al isya wa idza irtahala ba'da al-maghrib ajjala al-isya fa shallaha ma'al maghrib. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan di perang Tabuk, ya, ketika beliau berangkat mulai melakukan perjalanan sebelum matahari tinggi, akhirat dhuhra hatta yajma'aha ilal asri, maka beliau mengakhirkan salat zuhur. Jadi beliau jika berangkat ketika selesai istirahat begitu ya, atau selesai istirahat ketika melihat matahari masih belum di atas kepala, maka beliau melakukan perjalanan dan mengakhirkan salat zuhur. Beliau melakukan zuhur bersama dengan asar. Wa idza irtahala ba'da zayghi syamsi, tapi ketika berangkat setelah istirahat itu, beliau mau memulai berangkat itu matahari sudah di atas kepala dan sudah condong ke barat, maka beliau salat zuhur dan mentakdim salat asar. Ya, begitu juga jika beliau berangkat setelah istirahat misalnya sebelum maghrib, maka beliau melakukan salat maghrib di jamak takhir dengan isya. Ya. Atau beliau berangkat setelah maghrib, maka beliau mentakdim isya, melakukan salat isya di waktu salat maghrib. Ini adalah yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan perjalanan untuk perang Tabuk. Berarti jamak takdim dan jamak takhir itu diperbolehkan dan dipraktekkan sendiri oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salat yang boleh dijamak adalah zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Adapun salat subuh tidak boleh dijamak. Kemudian jamak ini diperbolehkan kalau memenuhi beberapa syarat. Kita lihat syarat yang pertama adalah syarat jamak takdim. Syarat yang pertama adalah tartib. Kalau melakukan jamak takdim, maka harus dilakukan dengan tertib. Artinya dia harus sholat zuhur dulu, baru asar, atau sholat maghrib dulu, baru sholat isya. Kenapa kok harus tartib? Iya, karena sholat yang kedua, sholat asar itu mengikuti sholat zuhur. Ya, tabi. Maka tabi sholat yang mengikuti ini harus ikut, harus sholat zuhur dulu baru sholat asar. Begitu juga sholat isya ketika jamak takdim itu mengikuti sholat maghrib. Berarti sholat maghrib dulu baru isya. Maka syarat yang pertama harus tertib. Syarat yang kedua, hendaknya orang yang melakukan jamak ini niat jamak sebelum selesai sholat yang pertama. Memang yang afdol niatnya itu dibarengkan ketika takbiratul ihram. Jadi ketika dia sholat zuhur, jamak takdim ya, sholat zuhur, itu dia niatnya usolli fardhu zuhuri makmuman kalau dia jadi makmum, imaman kalau jadi imam, adaan kalau dia sholat sendirian, jamak takdimin, jamak takdimin ma'al asar misalnya. Atau dipakai bahasa Indonesia, saya niat sholat zuhur, saya niat sholat fardu zuhur jadi makmum dan jamak takdim asar gitu. Jadi
niatnya ini ketika dia sebelum keluar dari sholat zuhurnya, atau sebelum keluar, yakni sebelum salam dari sholat maghribnya. Tapi yang afdol niatnya itu ditaruh di takbiratul ihram. Kemudian kalau lupa Pak, gimana? Imam Al-Bajuri mengatakan, hunaka qaulun bi annaha takfi ba'da tahallul minal ula. Ada pendapat yang mengatakan boleh niat jamak itu setelah selesai salam sholat yang pertama. Nah, misalnya setelah salam, barusan salam dari sholat zuhur, loh aku mau gak niat jamak asar sisan, ya wes langsung setelah salam dari sholat zuhur boleh niat jamak. Yang penting belum takbir di sholat yang kedua. Dan ini pendapat ini dikuatkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Muhadzab. Kalau kita mengambil pendapatnya Imam Muzani, seperti yang dinukil oleh Imam Bajuri di sini, beliau mengatakan, la yahtajul jam'u ila niyah wa innama yu'tabaru qurbul fasli bainahuma wa huwa qaulu Abu Bakar Khalal. Jadi kalau menurut Imam Muzani tidak pakai niat juga tidak apa-apa, yang penting sholat yang kedua langsung setelah sholat yang pertama. Jadi dalam hal ini masih ada kelonggaran bagi orang awam. Misalnya tidak melakukan hal tersebut, maka jamaknya juga tetap sah. Yang ketiga, syarat yang ketiga, al-muwalatu bainahuma. Harus muwalah. Arti muwalah adalah antara sholat yang pertama dan sholat kedua tidak ada pemisah, tidak ada jeda yang lama. Jadi setelah mengerjakan sholat zuhur, langsung mengerjakan sholat asar. Setelah mengerjakan sholat maghrib, langsung mengerjakan sholat isya. Jangan kok setelah sholat zuhur kemudian sholat ba'diyah dulu 2 rakaat, kemudian melakukan sholat asar. Tidak boleh. Ya, kalau ada jeda, ada pemisah waktu antara sholat yang pertama dan sholat kedua, maka sholat kedua harus dilakukan di waktunya dan tidak boleh dijamak. Okay. Ini semua berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, qala ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam idza a'jalahu sayru yuakhirul maghriba fayusalliha thalathan summa yusallim summa qallama yalbathu hatta yuqimal isya fayusalliha rak'ataini summa yusallim. Jadi Ibnu Umar melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau tergesa-gesa untuk melakukan perjalanan, maka beliau mengerjakan salat maghrib diakhirkan, artinya tidak turun dulu sebelum masuk waktu maghrib, dan ketika masuk waktu maghrib beliau turun untuk istirahat, untuk mengerjakan salat. Ya, salat maghrib 3 rakaat, kemudian qallama yalbas, tidak lama setelah maghrib langsung mengerjakan salat isya. Berarti syarat daripada jamak takdim ini seperti yang dicontohkan oleh Nabi, jangan sampai antara salat pertama dan salat kedua ada jeda waktu lama. Kemudian syarat berikutnya yang keempat adalah dawamu safar ila talabus bisaniya, yaitu perjalanan yang dia lakukan, yakni dia masih berstatus sebagai musafir sampai dia melakukan takbir sholat yang kedua. Jadi boleh melakukan jamak ini kalau dia masih berstatus musafir, ya. Masih berstatus musafir. Kalau dia sudah sampai di rumah, ya tidak boleh melakukan jamak. Karena dia bukan musafir lagi, ya, bukan musafir lagi. Maka ketika melakukan sholat jamak takdim ini, dia masih berstatus sebagai orang yang musafir. Ya. Yang kemudian yang kelima syaratnya adalah dzannu sihhatil ula. Sholat yang pertama itu sholat yang sah. Misalnya kalau sholat pertama itu tidak sah, maka sholat yang kedua tidak sah juga. Karena sholat yang kedua itu mengikuti sholat yang pertama.
Seandainya demikian, seandainya setelah melakukan sholat zuhur dan sholat asar jamak takdim, kemudian dia ingat, loh iya tadi di sholat zuhur saya tidak baca Fatihah. Sudah, berarti sholat asarnya juga tidak sah. Ya, maka dia harus mengulang sholat zuhur dan sholat asar di waktunya, tidak boleh dijamak sudah. Gitu ya. Maka syarat sahnya jamak takdim adalah apa? Adalah sholat yang pertama harus sah. Kalau sholat yang pertama itu tidak sah, maka secara otomatis sholat yang kedua tidak sah juga, dan harus melakukan sholat zuhur di waktunya sendiri dan sholat asar di waktunya sendiri. Itu syarat jamak takdim. Kemudian kita beralih kepada jamak takhir. Jamak takhir itu lebih mudah daripada jamak takdim. Syaratnya di sini cuma 2. Yang pertama, ayyanwiya jam'al ula ta'khiran fi waqtil ula. Jadi hendaknya dia niat untuk mengakhirkan sholat yang pertama di waktu sholat pertama tersebut masih ada. Artinya bagaimana? Kalau saya kepengen mengakhirkan, saya kepengen jamak takhir, saya kepengen melakukan sholat zuhur, nanti saya lakukan bersama dengan sholat asar. Berarti ketika waktu zuhur ini masih ada, niat mengakhirkan itu sudah saya niatkan. Begitu juga jika saya ingin mengakhirkan maghrib di waktu isya, maka dalam hati saya harus niat kalau nanti sholat maghribnya saya lakukan bersama dengan sholat isyanya. Oke. Jadi kalau lupa berarti berdosa, berarti sholat yang pertama itu jadi qadha. Misalnya saya ketika berangkat itu sudah berencana, wis nanti sholat zuhurnya ditakhir saja, dilakukan bersama dengan sholat asar. Juga demikian maghribnya biar tidak turun-turun terus bisnya ini kita lakukan di waktu sholat isya. Tapi ketika waktu maghrib itu entah itu lupa ya, tidak terbesit dalam hati untuk mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, begitu juga tidak terbesit dalam hati untuk mengakhirkan sholat maghrib dilakukan dengan sholat isya. Maka kalau demikian maka dia berdosa karena mengakhirkan sholat tanpa ada niat. Maka syarat pertama adalah niat untuk mengakhirkan sholat zuhur ketika waktu zuhur masih ada. Engkau wis adzan asar, sudah masuk adzan asar baru niat. Oh iya aku mau lali durung niat, berarti ya Anda melakukan hal yang haram. Tidak boleh karena mengakhirkan sholat tanpa ada niatan terlebih dahulu. Atau wis adzan isya terus eling, lho iya aku mau durung niat jamak, yo enggak boleh. Yang dimaksud dengan niat jamak di sini adalah ada terbesit dalam hati, ya ada kerentek kalau bahasa Jawanya, kerentek dalam hati. Oh saya nanti mau mengakhirkan zuhur di asar dan mengakhirkan maghrib di waktu isya. Kemudian yang kedua adalah ayyaduma safaruhu ila ayyafurugha minas sholataini ma'an. Jadi boleh melakukan jamak takhir ini kalau dia masih berstatus sebagai orang yang musafir. Orang yang musafir. Ya, yang musafir. Jadi kalau sudah sampai rumah ya tidak boleh jamak. Ya. Kecuali misalnya ada udzur. Misalnya demikian, kan sering terjadi. Dia mau mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar, atau mengakhirkan jamak takhir maghrib di waktu isya, ya. Kemudian entah kena apa, ternyata pakaian itu najis, entah ketika masuk di WC atau di toilet, celananya dan bajunya itu kena kencing misalnya, atau diompoli anaknya, lu gak duwe pakaian maneh. Sudah dijamak takhir saja, nanti sholat isyaknya di rumah,
berikut maghribnya juga. Kalau dalam keadaan seperti ini tidak apa-apa karena ada masyakat dan karena ada darurat ya. Karena ada darurat, maka tidak apa-apa ya. Meskipun maghribnya qadha, tapi ulama mengatakan qadha biduni ismin, qadha tanpa dosa. Karena darurat seperti ini. Ya kan kadang terjadi juga. Tapi yang penting ada niatan jamak takhir ya. Jangan sampai lupa. Kalau lupa ya berdosa. Jadi kok saya contohkan misalnya saya dalam perjalanan Wali Songo misalnya mau pulang ini maghrib dan isya, wes nanti maghribnya saya jamak takhir dengan isyanya, nanti kita sholatnya dibunder misalnya. Subhanallah, tidak ada rencana, pakaian saya najis semuanya, kena ompol anak saya, dan saya tidak bawa salin. Ya sudah, nanti sholat isyanya dan maghribnya dilakukan di rumah. Tapi karena sudah niat untuk takhir tadi, maka mengakhirkan sholat maghrib yang dilakukan di rumah ini tidak apa-apa karena darurat dan tetap namanya qadha tapi qadha biduni ismin. Keterangannya begitu. Kemudian ada jenis jamak lagi namanya al-jam'u bil mator. Menjamak sholat karena udzur hujan ya, seperti zaman sekarang ini. Jadi seperti dalam hadis Bukhari dan hadis Muslim, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla bil Madinati sab'an wa thamaniyan adh-dhuhra wal asra wal maghriba wal isya. Zada Muslim min ghairi khaufin wala safarin. Wa indal Bukhari qala Ayyub ahadur ruwatul hadis la'allahu fi lailatin mutiratin qala asa. Wa inda Muslim qala Ibnu Abbas arada alla yukhrija ahadan min ummati. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengadakan jamak salat zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, beliau jamak ketika beliau berada di Madinah, tidak dalam perjalanan dan tidak dalam keadaan takut ya. Kemudian salah seorang rawi mengatakan la'allahu fi lailatin mutiratin. Ini insyaallah di malam yang hujan lebat. Ya, Imam Syafi'i mengatakan Nabi melakukan itu ketika terjadi hujan. Jadi boleh melakukan jamak, dan jamak ini adalah jamak takdim saja. Okay. Jamak takdim saja. Jika terjadi hujan. Jika terjadi hujan. Tapi ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, antakuna sholatu jama'atan fi masjidin ba'idin urfan. Sholat tersebut dilakukan dengan berjamaah di masjid yang jauh dari rumahnya. Sekiranya kalau kembali untuk jamaah di sholat yang kedua itu masyakat. Terus yang sholat yang kedua hujannya masih ada. Ini contohnya, gambarannya begini, seperti yang disebutkan oleh para ulama. Seandainya kita sholat di masjid, saya dan beberapa orang sholat di masjid, sholat maghrib, mau mengerjakan sholat maghrib, turun hujan deras, ya turun hujan deras. Sudah, dan masjid itu jaraknya dengan rumah saya itu jauh, dan hujan turun deras. Maka untuk saking besarnya keutamaan sholat jamaah, maka kita orang-orang yang ada di masjid situ yang rumahnya jauh ini boleh mentakdim isya dilakukan di waktu maghrib. Jadi setelah sholat maghrib langsung saya sholat isya. Karena seandainya saya pulang ke rumah nanti waktu isya kembali lagi ke masjid dan hujan lebat itu masyakat. Dan kalau saya pulang tanpa mengerjakan sholat isya, nanti saya sholat di rumah sendirian. Atau hanya dengan beberapa anak saya saja atau dengan istri saya saja, tidak mendapatkan keutamaan sholat di masjid. Maka dalam keadaan seperti ini boleh bagi orang yang jarak rumahnya jauh dari masjid tersebut, seandainya kembali di sholat isya itu masyakat, untuk mengerjakan sholat isya jamak takdim. Jamak takdim saja. Dan dengan syarat-syarat jamak takdim yang telah kita sebutkan tadi.
Ini jamak bil mator. Jamak bil mator. Ini boleh. Tapi syaratnya tadi itu dilakukan di masjid yang jauh dari rumahnya dan hujannya masih turun lebat gitu. Nah, tapi kalau hujannya itu hujan gerimis kecil-kecil, ya enggak boleh. Harus hujan lebat yang bisa membasahi baju. Nanti kalau kita keluar dari masjid akan basah kuyup itu. Kemudian ada satu jamak lagi, yaitu jamak bil marad. Jamak karena sakit. Jamak bil marad ini memang tidak ada dalam madhab Syafi'i, tapi jamak bil marad ini adalah pendapat yang dipilih oleh beberapa ulama termasuk Imam Nawawi. Tapi Imam Syafi'i sendiri tidak mengatakannya. Imam Nawawi dan beberapa ulama yang lainnya memperbolehkan jamak bil marad sebab sakit, baik jamak takdim atau jamak takhir. Kalau jamak takdim maka harus memenuhi syarat-syarat jamak takdim. Kalau jamak takhir maka harus memenuhi syarat-syarat jamak takhir. Dan dilihat kondisi keadaan orang yang sakit tersebut. Misalnya demikian. Setiap muslim kan wajib sholat dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, semuanya wajib melakukan sholat selagi akalnya masih ada. Oke. Ada orang yang sakit, orang ini mau melakukan operasi. Ya. Operasi akan dimulai jam 11. Jam 11 kan belum masuk waktu zuhur. Akan selesai operasi semuanya itu akan selesai jam 3. Jadi operasi memakan waktu 4 jam. Jam 11 sampai jam 3. Loh, jam 11 belum masuk waktu zuhur. Ya. Jam 3 sudah masuk waktu sholat asar. Maka solusinya adalah ya sudah. Ketika sudah mulai operasi dan masuk waktu sholat zuhur, itu Anda, wahai orang yang sakit yang melakukan operasi, niat untuk mengakhirkan sholat zuhur di waktu asar. Ya, niat bahwasanya saya nanti kalau selesai operasi dan sudah bisa bergerak, saya akan melakukan sholat asar. Ini boleh. Karena ketika operasi, di dalam ruang operasi tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau dia tidak niat jamak, maka dia berdosa. Karena dia meninggalkan sholat. Harus sholat dulu, dan sholat dalam keadaan itu sulit. Ya. Makanya boleh dijamak dalam keadaan seperti ini. Jamak takhir. Ya. Atau jamak takdim. Boleh juga jamak takdim. Misalnya demikian. Misalnya operasinya dimulai jam 12. Dan jam 12 itu sudah masuk waktu zuhur karena setengah 12 sudah azan zuhur. Operasi jam 12, selesai jam 4. Ya. Maka dia mikir-mikir, kalau saya sholat asar, jam 4 masih ada waktu sholat asar. Tapi kan sulit karena ini kata dokter tidak boleh bergerak dulu, jahitannya masih baru, dan selang-selang masih dipasang semuanya di badannya. Maka sulit, ya sudah, sebelum operasi saya akan sholat zuhur dulu. Sholat asar saya dahulukan, saya kerjakan dengan sholat zuhur, biar nanti ketika selesai operasi saya sudah tidak punya tanggungan sholat. Karena nanti kalau sholat setelah operasi akan sulit. Karena tangan ini banyak infusnya, hidung banyak infusnya, wudunya bagaimana, jahitannya juga belum kering. Nah itu demikian. Boleh dalam keadaan seperti ini melakukan jamak. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi dan beberapa ulama mutaakhirin. Kalau kita tengok di pendapat madhab yang lain, ini adalah pendapatnya ulama madhab Hanabilah. Diperbolehkan jamak sebab sakit. Ini pembahasan mengenai sholat jamak. Mudah-mudahan bisa kita fahami dengan baik dan bisa kita praktekkan dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala al yarzuquna ilman nafi'an wa amalan maqbulan
wa yaj'alana mimman yastami'unal qawla fayattabi'una ahsana. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.